Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita bertemu lagi kawan kerabat, para senior yang terhormat. Nah, saya ingin mengunderline beberapa fenomena terkini, terutama berkaitan dengan kegiatan keorganisasian, kemasyarakatan ataupun organisasi kepemudaan, organisasi profesi yang ada di Indonesia. Secara global ya, kita melihat ada saja dinamika-dinamika yang kadang masyarakat menganggap ini sebagai problem. Ya, dinamika perbedaan pikiran, ada resistensi atau penolakan, bahkan terjadi ricuh, konflik, pertikaian, perkelahian, dan ada tindakan-tindakan yang membawa citra bahwa sebuah organisasi yang demokratis menjadi mengabaikan nilai-nilai dialogis atau dialog, diarahkan jadinya atau dirubah menjadi pendekatan yang barbar atau pendekatan konservatif. Ya. Bagi saya sebagai aktivis tentu kita menilai bahwa dinamika-dinamika organisasi yang berujung pada adanya chaos, adanya proses komunikasi yang belum mendapat titik temu lalu melahirkan riak-riak tertentu, itu sebagai sebuah hal yang lumrah ya, sebuah hal yang wajar dalam perspektif berorganisasi. Karena organisasi yang sehat itu membutuhkan itu. Ada dinamika, pluralitas atau keberagaman pikiran, perbedaan-perbedaan pandangan. Kemudian ada yang namanya istilahnya harus ada pemicu ya. Harus ada narasi besar yang menghiasi konstelasi berorganisasi ataupun dinamika berorganisasi. Nah, kalau tidak ada itu, maka organisasi akan mengalami mati suri atau ke depan dalam perkembangan keberlanjutan organisasi dia tidak mendapati yang namanya proses yang benar-benar matang, proses yang benar-benar kompleks, ataupun dari akumulasi proses itu dia menemukan jati dirinya sebagai organisasi. Karena tidak bisa organisasi itu menggunakan perspektif yang homogen, yang satu macam aja, tapi heterogen, beragam, majemuk. Nah, dari dinamika pun begitu, tidak bisa damai-damai terus, tidak bisa konstan terus sebuah organisasi itu. Tapi bagaimana harus ada konflik, harus ada hal-hal yang berbeda, yang bersifat kontradiktif atau dipertentangkan dalam sebuah organisasi, termasuk dalam hal perebutan kepemimpinan organisasi atau yang disebut dengan proses regenerasi kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Sehingga tidak perlu kita kaget, tidak perlu kita mencibir bahwa organisasi ini kok punya tagline yang luar biasa, punya slogan yang visioner, tapi dalam tindakan berorganisasi kok begitu. Tidak perlu kita kaget. Itulah dinamika, karena yang pasti kita berpositif thinking, mereka punya pandangan, punya narasi, dan punya orientasi organisasi untuk kebaikan, untuk kemaslahatan banyak orang. Terlebih, lebih khusus untuk organisasi tertentu demi pertumbuhan, akselerasi perubahan yang akan dicapai. Ya, sehingga jangan sampai kita lah sesama aktivis ataupun sebagai orang yang pernah berkecimpung dalam sebuah organisasi melakukan semacam pandangan yang underestimate ya, merendahkan atau menganggap bahwa dinamika-dinamika begitu tidak penting. Bagi saya ini penting, karena dari proses dialektika, proses konflik atau proses perbedaan pandangan itu akan melahirkan yang namanya konklusi, kesimpulan, melahirkan yang namanya sebuah kesepakatan bersama atau konsensus
yang ini akan menjadi acuan, akan menjadi kiblat dan orientasi atau menjadi kompas dalam bagaimana membenahi, bagaimana memajukan sebuah organisasi itu lebih pada sasaran, lebih pada orientasinya secara jelas dan terarah. Kalau tidak ada perbedaan-perbedaan begitu, dinamika dalam sebuah organisasi akan mengalami kemunduran, ya. Organisasi itu akan mengalami kematian secara berlahan, dan bahkan dia mengalami yang namanya degradasi atau kemunduran. Nah, ini yang kita tidak harapkan. Kita berharap juga ke depan untuk menjadi semacam pelajaran bersama bahwa harus kita punya orientasi, punya cita-cita, bahwa dari dinamika-dinamika yang seperti itu membuat organisasi secara internal makin solid, ya. Tidak ada dualisme, tidak ada lebih dari itu. Tapi bagaimana riak-riak itu dilokalisir, ya, diintegrasikan dan dicarikan solusinya, ada kanal yang tepat untuk menguatkan itu, sehingga akhir dari atau ujung dari proses dinamika ini melahirkan kekuatan, melahirkan energi baru untuk bagaimana organisasi ini mengalami lompatan kuantum, ya, lompatan yang lebih kencang lagi dalam ruang-ruang kemajuan, seperti itu. Nah, percakapan-percakapan ini saya pikir bukan hal baru memang, bahwa kita saling mengomentari, saling memberi saran, memberi evaluasi terhadap organisasi yang berbeda-beda. Nah, karena spirit kita sebagai kaum aktivis itu sama. Kita ingin adanya perbaikan, adanya kemajuan berkelanjutan. Tidak bisa kita berada dalam sebuah ruang yang nyaman atau berada dalam titik zona nyaman tertentu. Tapi bagaimana kita keluar dan melahirkan produktivitas, melahirkan inovasi dan kreativitas untuk lebih maju, lebih progresif tentunya, dan lebih punya nilai kepekaan dan keberpihakan pada orang lain. Kita juga punya kemauan untuk menjaga yang namanya solidaritas, ya. Mungkin itu menjadi sedikit highlight, ya, sebuah sorotan, sebuah potretan yang perlu menjadi bahan diskusi pada pagi ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.